Menit matematika fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang relasi fungsi. Tapi lebih spesifik, hari ini kita akan di bagian atau di video ini kita akan ngomongin tentang relasi. Ya, sekali lagi kita akan ngomongin relasi fungsi. Tapi di bagian ini kita akan ngomongin tentang relasi. 3 hal yang mau kita belajar tentang relasi, yaitu pertama, relasi itu apa sih? Dan komponen-komponennya apa aja yang harus kita tahu. Oke. Yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana menyatakan relasi. Nanti ada 3 cara menyatakannya ya. 3 cara. Dan yang terakhir adalah kita akan ngomongin tentang produk Cartesius. Oke. Jadi yuk terus ikutin video ini supaya kita belajar bersama-sama tentang 3 topik ini berkaitan tentang relasi. Ya, oke. Secara sederhana, relasi itu bisa kita definisikan sebagai apa sih? Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota suatu himpunan ke himpunan yang lain. Sederhananya kayak gitu aja. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen-komponennya supaya kita makin jelas lagi tentang relasi itu apa sih gitu ya. Nah, misalnya kita punya suatu himpunan, let's say namanya himpunan A. Oke. Dan satu namanya himpunan B. Oke. Yang ini isinya adalah 6 7 8 9 dan 10. Di sisi lain ini adalah 4 5 6 7 8. Oke ya. Nah, ternyata ada himpunan atau ada aturan, maka tadi dikatakan aturan yang menghubungkan dua himpunan ini, ada himpunan A, himpunan B. Nah, relasinya atau aturannya adalah 3 lebihnya dari. Ya, saya tuliskan. Relasinya ternyata adalah 3 lebihnya. Nah, kalau kita punya aturan 3 lebihnya dari, maka kita akan lihat 6 itu 3 lebihnya dari berapa? 6 itu 10 3 lebihnya dari 10 3 lebihnya dari 7. 9 3 lebihnya dari 6. 8 3 lebihnya dari 5. 7 3 lebihnya dari 4. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ada istilah-istilah di dalam relasi yang harus kita tahu. Pertama ada yang namanya domain, atau kita sebut juga sebagai daerah kawan, daerah asal. Oke ya. Daerah asal itu adalah semua himpunan atau semua anggota yang ada di mana? Yang ada di A. Itu adalah daerah asalnya. Oke, dari mana arah panah itu berasal? Kita kan dari A nih. Maka himpunan atau daerah asalnya atau domainnya adalah ya 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, ada istilah lain juga yang harus kita kenal adalah kodomain. Oke ya, sekali lagi ada istilah kodomain. Kodomain itu nama lainnya adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah semua, sekali lagi kata kuncinya adalah semua yang ada di himpunan kawannya atau yang ada di sebelahnya, himpunan yang ada di B. Semuanya anggotanya itu adalah kodomain. 6, 7, 8. Oke ya. Nah, lalu ada yang namanya range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu apa sih? Daerah hasil itu adalah semua angka di dalam daerah kawan atau kodomain yang punya pasangan dari sebelahnya ini. Nampaklah di sini adalah yang di biru ini, yang ditandain biru. Kenapa? Kenapa 8 nggak ikut? Karena 8 ini nggak punya pasangan. Oke ya. Yang kita perhatikan adalah daerah hasil atau range itu adalah, tolong perhatikan yang kodomainnya, daerah sininya aja. Yang punya teman dari himpunan di sebelahnya, atau himpunan asalnya, atau domainnya. Oke, makanya range-nya adalah hanya kita tuliskan
4, 5, 6, dan 7 saja. 8 kenapa tidak ikut? Karena dia tidak punya teman atau pasangan dari daerah asal atau dari domainnya. Sekali lagi seperti itu ya. Nah, ini adalah relasi dan komponen-komponen apa aja yang ada di dalamnya. Lalu kita akan belajar bagian kedua. Seperti yang sudah saya katakan, kita akan ngomong tentang bagaimana sih menyatakan relasi itu. Nah, menyatakan relasi itu sederhananya saya lebih senang kalau kita ngomongin ini. Bagian kedua kita akan ngomong tentang menyatakan relasi. Menyatakan relasi itu misalnya ada seorang namanya Andi. Oke ya, dia di rumah dipanggil Andi. Sama teman-temannya dia dipanggil Di. Hey Di. Sama adiknya, oleh adiknya dia akan dipanggil kakak. Walaupun tiga nama ini atau tiga panggilan ini berbeda, tetapi sebenarnya merujuk pada satu orang yang sama. Begitu juga dengan relasi. Ya, relasi bisa dinyatakan dengan tiga cara. Ya, yang pertama adalah dengan diagram panah seperti yang ada di layar ini. Ya, saya kasih contoh lagi dengan dengan diagram panah. Oke, caranya ya. Nah, misalnya kita punya contoh seperti yang ada di gambar. Saya kasih contoh aja, ya. Atau saya buat yang baru saja nggak apa-apa. Misalnya di sini namanya A, B, C. Oke ya. Di sini kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Lah, A ini kedua, B ke 1, C-nya ke 3 misalnya. Ini dinyatakan dengan diagram panah. Lalu, relasi yang sama ini bisa kita ubah atau dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Saya tulis saja ya. Himpunan pasangan berurut. Nah, himpunan pasangan berurut itu adalah lihat selalu X, Y. Yang X, Y, X itu adalah daerah asalnya. Ini semua yang ada di sini adalah X-nya, dan semua yang ada di kodomain itu adalah Y-nya. Atau range-nya nanti itu adalah Y-nya. Maka dari himpunan di atas, kita akan menuliskannya sebagai A, 2, apa lagi? Oh, B. B dengan apa? B dengan 1. Apa lagi? Oh, C. C masih punya teman. C dengan 3. Maka ini adalah himpunan pasangan berurut dari relasi ini. Relasi yang ada di sini ya. Lalu yang ketiga, ada dengan cara grafik Kartesius. Ya, grafik Kartesius. Nah, bagaimana kita membuat atau menyatakan relasi ini dalam bentuk grafik Kartesius? Kita tinggal perhatikan saja. Misalnya himpunan yang kita pakai tetap himpunan yang sama ya, himpunan yang ini. Maka semua yang ada di sini akan kita buat dalam bentuk X dan Y ya. Grafikan X dan Y ya. Nah, perhatikan kembali, ini adalah selalu X, Y. X, Y. X, Y. Maka, waktu kita menuliskannya, ini akan jadi A, B, C, D, dan selanjutnya. Ya. Dan di sini akan ada jadi pok 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Maka bagaimana cara kita menggambarnya, mengekspresikannya? Yaitu pertama lihat A, 2. Maka seperti inilah kita membuatnya. A, 2, B-nya dengan 1. Oh, B-nya dengan 1. Seperti kita membuat grafik Kartesius pada umumnya ya. C dengan 3. Maka inilah titik-titiknya atau relasi ini dinyatakan dengan 3 cara ini. Diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan grafik Kartesius. Oke. Nah, ini videonya boleh di-pause. Boleh dicatat dulu. Lalu kita akan masuk di dalam produk Kartesius, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam produk Kartesius. Oke. Kalau mau dicatat dulu dan kita akan coba masuk ke bagian selanjutnya, produk Kartesius. Oke. Nah, misalnya ada sebuah himpunan. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik selanjutnya. Di dalam relasi ini adalah produk Kartesius.
bagian ketiganya. Nah, misalnya ada sebuah himpunan namanya A. Himpunan A. Oke ya, dia punya isi let's say A, B, dan C. Ada himpunan lain, si himpunan B, punya isi itu 1 dan 2. Maka, produk kartesiusnya itu adalah semua kemungkinan, misalnya produk kartesius itu dilambangkan dengan X ya. Macam ini. Jadi A dengan B. Produk kartesiusnya adalah artinya pasangkan semua himpunan A ke himpunan B yang mungkin. Sekali lagi yang mungkin. Maka kemungkinan-kemungkinannya adalah ya A dengan 1, A, 2. Lalu kemungkinan lagi B, 1, B, 2. Masih ada lagi? Ada. C, 1, C, 2. Oke ya. Nah, berbeda kalau kita buat jadi gini. B kali A. Kalau B kali A artinya start dari himpunan B-nya dulu, baru ke A-nya. Maka kemungkinannya akan kayak gini. Startnya dari B. 1, A, 1, B, 1, C. Lalu 1 masih ada lagi? Oh, tidak ada. Masih ada sekarang 2. 2, A, 2, B, 2, C. Oke, lihat ya. Nah, kalau tolong perhatikan berarti himpunan A, produk kartesius A kali B tidak akan sama dengan B kali A. Karena startnya berbeda. Oke ya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa banyak produk kartesius A kali B, itu akan dirumuskan dengan NA dikali NB. Maksudnya adalah berapa banyak anggota si A dikali dengan banyak anggota si B. Di dalam contoh kita, ini adalah NA-nya ada berapa buah nih isinya? 1, 2, 3. Ada 3 buah. Bukan ABC-nya, tapi ada berapa buahnya. Dan berapa banyak anggota kali dengan berapa anggota si B-nya? 1, 2. Ada 2 buah. Maka banyaknya produk kartesius dari A kali B itu adalah 6 buah. Itulah kenapa, coba kalau kita hitung kembali bersama-sama, ada 6 nggak sih? Benar nggak sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, begitulah cara kita membuat produk kartesius. Tolong perhatikan kalau tulisannya A kali B, berarti yang ditanya adalah isinya, atau berapa banyak kemungkinan-kemungkinannya. Oke? Kalau yang ditanya adalah N-nya artinya adalah berapa banyak himpunan yang mungkin dibuat. Oke ya, saya kasih warna lain saja. Oke ya, dan mana lagi? Hitam saja. Ya. Maka ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Nah, beginilah relasi secara sederhana, ya. Jadi kita udah ngomongin tentang relasi itu apa, komponen-komponennya apa aja, dan menyatakannya dengan 3 cara. Lalu kita ngomongin tentang produk kartesius. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.